Oke, Sobat Unggul, perkenalkan nama saya Ahmad Sanusi dari Training Center Unggul Semesta. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai salah satu alat pengukuran yang bernama weld tester atau juga bisa disebut weld checker kalau orang lapangan menyebutnya seperti itu. Kebetulan alat yang ada di depan saya ini tipenya adalah weld tester Miyachi MM315B. Alat ini berfungsi untuk mengukur 3 item. Yang pertama yaitu besar ampere dari mesin spot. Yang kedua, weld time atau lamanya waktu pengelasan. Dan yang ketiga adalah sudut pengelasannya. Nah, untuk besarnya ampere itu bisa diistilahkan dengan current ya. Nah, untuk memulai cara penggunaannya kita on-kan saja. Oke, kita pencet on. Oke. Di display ini nanti akan muncul angka ya. Nah, di sini akan saya jelaskan cara setting pertamanya. Kalau kita pencet current, nanti akan muncul pilihan ya, current atau degree ini untuk dengan degree. Degree ini artinya derajat. Jika pada layar yang tadi, yang pertama ini adalah tampilan layar untuk besarnya ampere ya, yang 0,0 K ini. Nah, sedangkan di layar yang sebelah kanannya ini adalah lamanya waktu pengelasan dan dalam satuannya cycle ya. Besarnya ampere itu dalam satuan kilo ampere, sedangkan untuk lamanya waktu pengelasan dalam besarnya itu adalah 1 cycle. Nah, di mana 1 cycle ini menyesuaikan dengan frekuensi listrik di Indonesia. Karena listrik di Indonesia itu adalah 50 Hz, maka 1 cycle itu adalah 1/50 detik, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terus kita lanjut ke menu berikutnya. Jika tadi adalah menu current atau degree, jika kita pencet 1 kali dari mode awal nanti akan membawa kita kepada menu degree. Oke, terus kita masuk ke posisi range. Range ini nanti pilihannya ada high dan ada pilihan low. Nah, high dan low ini apa yang membedakannya? Untuk low ini range pemakaian ampernya atau rentang pemakaian ampernya maksimal di 19,99 kilo ampere atau 19,99 ribu ampere gitu ya. Sedangkan pada mode high itu sampai dengan maksimal 49,99 ribu ampere atau kilo ampere. Oke. Terus ada tombol impulse number. Nah, ketika dipencet impulse number maka si kursor layar bawahnya akan bergeser ke impulse number. Impulse number ini berfungsi untuk menentukan di welding keberapakah si alat ini akan membaca ya. Misalnya jika dalam mesin itu terjadi 2 kali welding, 2 kali pengelasan dalam 1 kali stroke, maka si impulse number ini kita setting di angka 2, sehingga nanti si alat ini hanya khusus akan membaca si pengelasan pada welding yang kedua. Oke. Jika mode normalnya ini adalah di mode 0. Nah, ini biasanya digunakan jika memang pengelasannya hanya 1 kali, itu di impulse number 0. Nanti kalau ketika ada 2 kali welding dalam 1 kali stroke, sobat-sobat unggul nanti bisa tinggal pilih modenya di mode impulse number nomor 1 atau 2, tergantung welding yang mana yang mau dibaca. Oke. Yang selanjutnya adalah
tombol first cycle. Oke, ketika kita pencet first cycle, nanti si kursornya ini akan pindah ke tulisan first cycle. Nah, kebetulan ini yang sedang ada di display adalah angka 5. Nah, first cycle ini berfungsi untuk di cycle keberapakah si alat ini akan membaca si hasil welding. Karena ketika kita setting mesin welding itu di mesin spotnya sendiri ada settingan yang namanya upslope. Nah, ketika upslope ini disetting, maka settingan first cycle pada welding checker ini perlu disetting juga agar kita tidak salah menyimpulkan hasil pembacaan. Kurang lebih seperti itu. Karena prinsip dasar dari si welding tester atau welding checker itu membaca secara rata-rata. Dimana jika kita misalnya setting first cycle-nya itu 2 atau 3 atau 4, maka di cycle 1, kedua, dan ketiga itu si ampere belum mencapai posisi maksimalnya, sehingga jika itu dihitung dan dirata-ratakan akan membuat pembacaannya jadi menurun, seolah-olah si mesin ini memiliki abnormalitas, yaitu dia tidak mampu mengeluarkan kondisi aktual seperti settingannya ya. Nah, padahal itu hanya perlu disetting first cycle. Jika misalnya upslope-nya 4, maka tinggal 4 ditambah 1 maka menjadikan first cycle-nya itu 5. Jika misalnya upslope-nya itu 2 atau misalnya 2 upslope 2, maka first cycle-nya tinggal kita buat jadi 3. Kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti pembacaannya itu akan lebih akurat ketimbang kita tidak melakukan. Nah, nanti ini akan kita lakukan percobaan ya, sambil welding. Oke, terus ada mode 50 Hz, 60 Hz. Ini kalau ini sudah hafal ya, 50 Hz berarti ini disesuaikan dengan listrik yang ada di kita 50 Hz. Kalau mau dirubah misalnya kita pindah ke Jepang ya jadi 60 Hz, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada mode AC atau DC ya. Ini AC DC. Oke, bentar. Ya. Itu untuk mengatur pembacaannya apakah si mesin spotnya itu pada mode AC atau DC. Jika si trafo yang dipakainya ada trafo DC, maka kita juga harus merubah settingan parameter di si weld tester ini. Oke, lanjut ke penggunaan. Oke, bentar. Oke, itu ada cycle, itu mau diubah cycle atau second ya. Cycle atau second ini nanti diselaraskan dengan penggunaan AC atau DC pada tombol yang ini. Jika penggunaannya itu adalah DC, maka pembacaannya biasanya itu berubah ke second. Jika itu adalah AC, maka dia akan kita ubah aja cukup di cycle. Oke, ini karena mesinnya nanti yang akan kita gunakan adalah AC, maka kita akan rubah ke AC. Oke, terus mungkin saya ada penjelasan lagi. Ini saya temukan beberapa kasus di mana ada orang yang merubah settingan first cycle menjadi sampai dengan 50, sehingga ketika dipakai dia tidak bisa membaca si alat ukurnya tidak bisa membaca weldingan. Itu bukan alat ukurnya yang rusak, tapi memang settingannya saja ya, ada yang iseng gitu merubah first cycle-nya. Oke, terima kasih Sobat Unggul. Jika ada keperluan lain terkait pembelian weld tester ini bisa menghubungi dari PT Unggul Semesta. Oke, terima kasih. Oke Sobat Unggul, kembali lagi bersama saya Ahmad Sanusi dari Training Center Unggul Semesta. Pada sesi kedua ini saya akan
mempraktekkan langsung bagaimana cara menggunakan weld tester atau weld checker ini ke mesin spot welding ya. Nah, si alat ini memang dikhususkan untuk digunakan pengukuran pada mesin spot welding, yaitu untuk ampere, waktu, dan sudut pengelasan degree-nya. Oke, si weld tester ini untuk bisa membaca perlu dipasangkan dengan sebuah benda yang namanya toroidal coil, yaitu ini ya. Toroidal coil ini ada kabel, nanti kabelnya tinggal dipasangkan ke jack sininya ya, ke weld testernya, dan usahakan si toroidal coilnya ini yang satu merek dengan si pembuatnya, karena setiap toroidal coil itu mempunyai karakteristik masing-masing oleh setiap pembuatnya, dan ada beberapa memang yang konektornya sama, dan memang jika sudah beda berarti memang tidak bisa ya. Ada juga memang di setting ininya sama konektornya, tapi itu belum tentu bisa kemudian dipakai. Oke. Terus untuk poin selanjutnya yaitu cara pemasangan toroidal coil ke mesin itu posisinya tidak boleh dibalik begini. Ya, itu harus begini. Ya, si posisi joinan ini itu ada di bawah, dan usahakan sedekat mungkin dengan titik pengelasan ya, bukan dipasang di sini ya, bukan di situ, tapi dipasang di dekat titik pengelasannya. Oke, sekarang kita coba lakukan spot welding. Terbaca hasil weldingannya itu dengan 6000 ampere dan dengan waktunya 6 cycle. Nah, coba kita praktekkan. Saya akan ubah nilai current settingan dari si mesin spotnya menjadi 8000. Oke. Nah, ini sudah kita rubah. Mari kita baca lagi nanti hasilnya menjadi berapa. Oke. Oke, seperti yang terbaca, ampernya menjadi 8000 ampere. Nah, waktunya seperti terbaca itu 6 cycle. Saya akan praktekkan mencoba mengubah weld time dari mesin spotnya ya. Saya akan turunkan menjadi 4. Oke. Sebagaimana terbaca bahwa weld time-nya ini sudah menjadi terbaca sesuai dengan mesin 4 cycle. Nah, adapun besarnya ampere ini mengalami penurunan sebesar 0,1 kilo alias 100 ampere ya. Saya rasa itu masih dalam toleransi oke ya. Oke. Terus saya akan menerangkan tentang fungsi first cycle. Nah, ini nih, first cycle ini krusial ya. Nanti sering salah pengertian. Nah, first cycle ini harus disetting seperti yang kita bahas di awal, itu harus sesuai dengan absolute. Nah, absolute di mesin ini akan saya ubah menjadi 3, sehingga nanti weld time terbaca akan menjadi 7. Nah, settingan di weld tester ini tidak akan saya ubah dulu. Nah, nanti kita lihat apa yang akan terjadi ya dengan ampere 8000, absolute-nya 3, weld time-nya 4. Oke, tunggu ya sobat ya. Oke. Oke. Sekarang terbaca bahwa ampernya itu turun menjadi 7,7 dengan time-nya menjadi 7 ya. 7 ini adalah hasil penjumlahan antara 3 cycle absolute dan 4 cycle weld time 1 ya. Nah,
Kenapa kemudian pembacaannya menjadi turun? Itu karena kita tidak men-setting per cycle-nya ini disesuaikan dengan upload-nya si mesin. Nah, agar pembacaannya ini selaras, maka kita perlu setting per cycle-nya. Oke. Oke, per cycle-nya sudah saya setting menjadi 4. Oke, kita ubah ke sini. Lalu kita lakukan pengelasan apa yang akan terjadi ya, pembacaannya seperti apa. Oke. Oke. Pembacaannya sekarang sudah sesuai ya, di setting 8000, diukur pun dibaca itu menjadi 8000. Karena prinsip kerja dari well tester ini memang sistemnya memakai rata-rata ya. Nah, ketika mesin itu disetting upslope-nya, maka pada cycle ke-1, kedua dan ketiga itu sesuai dengan upslope-nya yang 3, maka pada cycle ke-1, kedua dan ketiga itu ampere belum mencapai 8000, sehingga ketika dirata-ratakan akan mengurangi nilai pembacaan dari si well tester ini. Oke. Nah, kalau untuk impulse number dan yang lain ini bisa kita coba nanti ya. Oke, terima kasih Sobat Unggul. Terima kasih untuk semua sobat, dan kalau bisa tolong subscribe dari akun YouTube kami dari Unggul Dahen Official. Adapun terkait pembelian bisa menghubungi dari PT Unggul Semesta, itu bisa dicari di webnya. Oke, terima kasih.